selanjutnya di sini juga ada salah satu Kaiju Fusion yang ada kombinasi setonnya ya, yaitu ini. Waduh, kok ngeblank ya? Halo guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas semua kaiju yang menjadi anak emas Suburaya. Ini dia semua mainannya. Jadi di sini kalian bisa lihat bener-bener banyak banget guys kaiju seijin dan juga varian-variannya, dan kita akan bahas satu-satu. Oke, kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Oke guys, kita akan mulai dulu dari kaiju atau seijin yang pertama, yaitu Baltan. Nah, Baltan ini juga termasuk dari salah satu kaiju anak emas Suburaya guys. Kenapa? Karena kalian bisa lihat sendiri kalau formnya seton Baltan itu bener-bener banyak banget. Dan ini dia guys, untuk Baltan yang versi original itu seperti ini. Nah, jadi Baltan itu bener-bener ikonik sama suara ketawanya. Terus habis itu dia juga untuk ciri khasnya itu dia punya capit yang benar-benar besar. Terus mukanya itu seperti ini dia guys. Jadi rata-rata form dari Baltan itu atau varian dari Baltan itu mukanya seperti ini dan punya capit. Oke, cuman yang versi original ini dia warnanya biru guys, biru Tosca gitu. Oke, tapi nggak cuman itu guys, Baltan itu masih ada banyak banget lagi. Seperti ini dia guys, ini adalah Power Baltan yang muncul di Ultraman Power. Oh ya, tadi Baltan itu juga muncul di Ultraman Bah guys, atau The First Ultraman. Jadi dia ini termasuk kaiju yang sudah lama banget keluar. Oke, lanjut lagi ke Power Baltan ini, dia muncul di Ultraman Power. Terus untuk bentuknya ini cukup unik guys, karena dia itu bentuknya seperti alien, bener-bener kayak alien. Jadi kurus, terus habis itu capitnya itu bener-bener panjang banget. Ini dia kan bisa lihat kira-kira segini, jadi capitnya itu panjang banget. Tapi untuk ciri khasnya Baltan masih belum hilang ya, jadi mukanya terus dia juga punya capit. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi untuk Baltan selanjutnya. Kita akan mulai dari mana ya? Ini dulu deh. Jatuh. Nah, ini adalah Mecha Baltan. Nah, jadi Mecha Baltan itu aku sedikit lupa guys, dia ini muncul di mana. Cuman untuk namanya memang Mecha Baltan, terus untuk bentuknya itu seperti ini dia. Jadi Mecha Baltan itu bener-bener apa ya? Bener-bener kelihatan mecha gitu, karena hampir separuh badannya itu dia terbuat dari besi. Ini dia, kalian bisa lihat seperti ini dia. Untuk warnanya dia juga warna emas-emasan, terus hasilnya juga ada efek-efek glitternya kalau yang versi vinyl ini. Itu dia, kalian bisa lihat. Oke, itu dia untuk Mecha Baltan. Selanjutnya kita akan bahas ini dia. Ini adalah Neo Baltan. Nah, Neo Baltan ini dulu aku sempat review guys, dan juga pas itu aku juga sempat berpikir kalau Neo Baltan ini termasuk dalam Chaos Kaiju, tapi kelihatannya sih emang iya ya. Sampai sekarang pun aku masih belum tonton guys untuk serial dari Ultraman Cosmos. Itu kira-kira videonya sekitaran berapa bulan nih? 9 bulan kalau nggak 1 tahun lalu guys. Bahkan sampai sekarang pun aku masih belum nonton serial dari Ultraman Cosmos dan masih belum tahu apakah Neo Baltan ini benar-benar Chaos Kaiju atau bukan. Tapi untuk Neo Baltan ini termasuk dalam Baltan yang benar-benar berbeda dari lainnya guys, karena untuk capitnya itu sudah hilang. Jadi capitnya itu berubah menjadi semacam tangan seperti ini dia. Jadi untuk ciri khas dari Baltannya sudah menghilang. Oke, itu dia untuk Neo Baltan. Selanjutnya kita akan bahas ini dia guys. Ini adalah Andro Killer Mecha Baltan. Nah, jadi Andro Killer Mecha Baltan ini dia nggak muncul di serial manapun guys, tapi dia ini diciptakan karena untuk semacam kontes atau semacam lomba gitu, lomba creating kayaknya, lomba membuat desain kalau nggak salah. Makanya itu Baltan yang Andro Killer ini dibuat menjadi semacam mainan. Tapi untuk kombinasi warna dari Baltan yang ini itu bener-bener bagus guys menurutku, dan namanya ini bener-bener panjang banget, Andro Killer Mecha Baltan. Oke, jadi yang Baltan ini kelihatan banget kayak galak gitu guys untuk mukanya. Oke, selanjutnya di sini ada, kalau nggak salah ini namanya
Basical Baltan atau enggak Basical Baltan. Pokoknya dia itu muncul di Ultraman Cosmos guys. Untuk bentuknya itu seperti ini dia. Jadi menurutku Baltan itu paling banyak muncul di Ultraman Cosmos, karena form-form atau varian-varian dari Baltan itu bener-bener banyak banget yang dari Cosmos. Tapi untuk bentuknya itu seperti ini dia guys. Jadi bener-bener mirip dengan Baltan yang asli ya untuk bentuknya. Dari capitnya, terus bagian mukanya, warnanya itu juga masih sama. Cuman untuk bagian tanduknya aja yang sedikit berbeda. Dan juga matanya juga masih sama guys. Matanya Baltan itu kebanyakan mau keluar. Oke, selanjutnya kita akan bahas Baltan Junior. Nah ini dia untuk Baltan Junior guys. Jadi Baltan Junior ini kalau nggak salah anaknya dari Baltan 1 atau Baltan 2. Cuman masih belum tahu sih. Oke, tapi untuk Baltan Junior ini lebih kelihatan kecil dibandingkan Baltan-Baltan lainnya. Tapi nggak sekecil Baltan yang selanjutnya. Jadi Baltan Junior ini untuk bentuknya, warnanya masih benar-benar mirip dengan Baltan, terutama Baltan yang kedua. Capitnya juga kecil sih, terus ukurannya juga lumayan kecil. Oke, kita akan taruh yang tadi sudah sempat dibahas ke dalam ember-ember hujan guys. Nah, masih ingat kan tadi aku sempat bilang kalau Baltan Junior nggak sekecil Baltan yang selanjutnya kita akan bahas. Ya, ini dia guys untuk Baltan yang selanjutnya. Ini dia. Ini adalah Baltan Junior. Jadi Baltan Junior, Baltan Junior, Chibi Baltan guys. Tadi Baltan Junior sudah sih. Ini adalah Chibi Baltan dan sesuai dengan namanya kalau dia ini benar-benar Chibi guys. Bahkan size-nya aja hampir secapitnya yang tadi itu Power Baltan. Ini dia, sesuai tanganku guys. Jadi Chibi Baltan ini benar-benar kecil banget. Terus untuk artikulasinya ya dikit banget. Tapi ya ini dia untuk Chibi Baltan. Dia termasuk juga dalam salah satu varian dari Baltan yang muncul di Ultraman Cosmos guys. Seingatku dia muncul di Ultraman Cosmos. Jadi Cosmos ini benar-benar nyumbang banyak Baltan ya. Oke. Terus untuk warnanya seperti ini, bentuknya juga masih kira-kira mirip dengan Baltan-Baltan lainnya. Oke, itu dia guys untuk Chibi Baltan. Dan selanjutnya kita akan bahas Baltan yang second atau the second Baltan. Jadi untuk the second Baltan ini dia muncul setelah Baltan yang pertama. Terus untuk warnanya sedikit berbeda guys. Tapi sekali lagi ini bukan vinyl, tapi ini adalah semacam action figure. Untuk warnanya sih ya cuman ganti warna aja ya, warna coklat tua, udah itu aja ganti warnanya. Tapi sisanya kira-kira mirip. Oke, itu dia guys untuk Baltan. Terus masih ada satu lagi ternyata. Ini adalah Baltan Battler yang muncul di Ultra Frontier. Itu semacam game yang di arcade guys. Dia ini juga setim sama Magma dan juga Guts. Ya, ini memang sudah sering banget muncul di Calvin Channel ya, juga sering banget dibahas di Calvin Channel. Tapi ya itu dia untuk Baltan Battler. Pastinya kalian sudah nggak asing ya dengan Baltan Battler ini. Jadi ya memang salah satu alasan kenapa Baltan itu menjadi salah satu anak mas dari Suburaya itu adalah karena dia memiliki form yang benar-benar banyak. Bahkan tadi aku sempat hitung guys, form dari Baltan itu kira-kira ada sekitaran 10 sih kalau nggak salah hitung. Sekitaran 10 lah untuk form dari Baltan. Itu bahkan Ultraman Zero aja kelihatannya kalah sih, tapi aku nggak yakin. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke anak mas yang kedua. Ini nggak aku urutin ya, nggak aku ranking, tapi aku ini bener-bener random. Oke, selanjutnya kita akan membahas anak mas yang selanjutnya, yaitu Zeton guys. Nah, kalian siapa yang nggak asing sih sama suara dari Zeton yang bener-bener ikonik ini? Kalau nggak salah semua Seijin yang di anak masin itu mereka punya suara-suara ikonik sendiri guys. Baltan itu ketawanya, kalau Zeton ini suara Zetonnya itu. Tapi ya kira-kira untuk Zeton ini seperti ini dia guys. Dan kalau misalkan penasaran apakah Suma Kaiju ini pernah aku review secara detail, ya jawabannya pernah guys. Jadi Zeton itu pernah, Baltan pernah, terus Red King pernah, dan Gomora itu pernah. Cuman ini adalah versi yang benar-benar paling update dari semuanya, karena pas itu aku reviewnya sekitaran sudah 5 bulan lalu sih kira-kira. Bahkan ada yang lebih. Tapi ya kira-kira ini dia guys untuk Zeton itu. Dia benar-benar mirip dengan yang namanya binatang kecoa. Terus habis itu dia ini juga bentuknya cukup simpel ya. Tapi Zeton ini benar-benar kuat banget guys. Karena pas itu dia perlu
episode yang cukup lama ya baru bisa dikalahin. Zeton ini juga muncul di beberapa film-film guys, seperti Shin Ultraman dan juga Ultraman yang versi Netflix itu. Cuman sayang mainan vinilnya belum ada, tapi yang Shin Ultraman itu sudah ada guys untuk SHF-nya. Jadi di situ kan bisa lihat ini adalah Zetonnya versi Shin, tapi versi SHF. Dan buat kalian yang penasaran kenapa nggak ditaruh sini, ya karena gak cukup tempatnya, saking besarnya. Tapi ya ini dia untuk Zeton guys, bener-bener ikonik dengan warna hitam, putih, dan juga kuningnya. Oke, biar nggak lama-lama, langsung saja kita lanjut ke Zeton yang selanjutnya. Di sini ada dua Hyper Zeton guys. Jadi Hyper Zeton yang pertama di sini dia itu tangannya seperti apa ya? Seperti pedang gitu. Tapi yang selanjutnya di sini juga ada tangan yang seperti scythe atau semacam apa ya? Sabit. Ya, semacam sabit. Tapi dia ini dua-duanya Hyper Zeton. Jadi Hyper Zeton ini bener-bener kuat guys. Bahkan pas itu kalau nggak salah yang ngalahin itu adalah Ultraman Saga, campuran dari anak emas, Cosmos, dan juga Dyna. Desain dari Hyper Zeton ini menurutku cukup bagus guys, cukup unik juga. Karena dia ini bener-bener terinspirasi dari yang namanya serangga-seranggaan untuk Zeton ini. Kalau tadi Baltan itu tentang Crustacea, kalau ini tentang serangga-seranggaan. Ya, ini dia untuk Hyper Zeton guys. Selanjutnya kita akan bahas untuk yang mana ya? Ini dulu deh. Ini adalah Zeton X. Kalau Zeton X ini aku sedikit lupa guys, karena sudah lama banget aku reviewnya. Tapi yang namanya memang Zeton X. Terus habis itu aku juga lupa guys. Ini dia ini muncul di mana? Tapi kalau kalian tahu dia ini muncul di mana, bisa tulis di komen. Tapi ya kira-kira ini dia guys untuk Zeton X itu bentuknya lebih besar dibandingkan Zeton-Zeton lainnya. Dan Zeton ini sebenarnya juga masih punya beberapa form lain guys. Kelihatannya bahkan dia ini juga punya form yang lebih dari Baltan. Cuman saking saja mainannya nggak dibuat. Contohnya seperti Zeton yang pegang Battlenizer. Terus Zeton yang muncul di Absolute Konspirasi. Kalau nggak Dancing Crossroad itu, aku lupa antara dua itu Zetonnya muncul. Terus juga ada Zeton yang muncul di stage atau di panggung acting itu. Jadi Zeton itu memang bener-bener banyak banget guys. Tapi untuk ciri khasnya ya sama. Sini warna-warna kuning, terus habis itu juga bentuknya kayak serangga, warnanya hitam dan juga putih. Itu dia untuk Zeton X. Selanjutnya di sini juga ada, ya bisa dibilang varian Zeton lah ya guys ya. Ini dia. Ini adalah Sepandon. Ini adalah campuran dari Zeton dan juga Pandon yang muncul pertama kali di Ultraman Orb guys. Tapi untuk di Ultraman Z juga dia muncul. Tapi sebenarnya untuk medalnya itu dimasukkan Maga Orochi. Cuman sebenarnya Maga Orochi nggak terlalu buat perbedaan ya. Cuman bentuknya sama aja. Cuman ditambahin Orochi aja. Tapi ya kira-kira untuk bentuknya seperti ini dia. Untuk Sepandon ini masih ada ciri khas dari Zeton, yaitu bagian kuning-kuningnya terus warna hitamnya. Tapi ada sedikit kombinasi Pandonnya. Seperti di bagian sini ada muka dari Pandon guys, terus bagian belakangnya juga warna merah. Selanjutnya di sini juga ada salah satu Kaiju Fusion yang ada kombinasi Zetonnya ya, yaitu ini. Waduh, kok ngeblank ya? Ini namanya siapa ya? Bentar, agak lupa guys. Ini itu namanya aduh guys, bener-bener ngeblank ya. Wah, kalian bisa bantu nggak? Ini kira-kira namanya siapa ya? Pokoknya aku tahu ini muncul di Ultraman J. Terus habis itu dia juga gabungan dari Belial, kemudian Zeton, dan King Joe. Aku tiba-tiba bener-bener ngeblank guys. Lupa, ini kebanyakan ngerjain PR ini kayaknya. Sampai lupa. Ya sudah, pokoknya ini bentuknya kayak Zeton ya. Masih ciri khasnya Zeton itu masih ada, walaupun ada beberapa bagian dari King Joe yang muncul. Tapi ya untuk bagian kuning-kuning kemudian warna hitamnya Zeton itu masih ada guys. Jadi ya ini dia untuk Kaiju yang aku lupa namanya siapa, padahal harusnya inget. Ya itu dia. Oke, kalau Zeton sudah selesai, selanjutnya kita akan bahas yang mana ya? Bentar. Kayaknya seru sih kita bahas Kaiju. Ini dia Red King. Nah, siapa sih yang nggak tahu yang namanya Red King ini, atau juga disebut dengan
kaiju yang nggak sesuai dengan namanya, yaitu Red King padahal warnanya ini hijau. Juga dia ini sering dibilang semacam jagung, padahal bagian belakangnya ini kayak kue lapis guys. Oke, jadi Red King ini muncul berkali-kali ya, di Ultraman Z pernah, di Force Ultraman pernah, bahkan di Ultraman Dagger juga pernah, dengan form-form atau varian-varian baru. Jadi Red King ini kira-kira bentuknya seperti ini. Walaupun dia simpel ini, dia juga dibuat menjadi salah satu anak mas dari Suburaya guys. Karena ya menurutku cukup bagus sih untuk desain dari kaiju ini. Walaupun dia ini simple desainnya, tapi menurutku bagus banget. Ya ini dia untuk varian Red King yang versi original. Tapi sebenarnya nggak cuman ini guys untuk Red King yang original. Aku masih punya dua lagi. Ini adalah Red King 1 dan juga Red King 2. Cuman aku lupa mana Red King 1, terus juga mana yang Red King kedua. Tapi setahuku sih ini salah satu ini jantan, satunya betina. Jadi ya ini dia untuk Red King yang versi original. Jadi untuk yang versi besar ini warnanya hijau, tapi untuk yang versi satunya ini dia warnanya cukup coklat guys. Dan untuk bagian matanya itu juga sedikit berbeda. Jadi satu warnanya benar-benar full hitam warnanya, tapi yang satunya matanya ada titik warna hitamnya. Ya itu dia untuk Red King 1 dan juga Red King 2 dan juga Red King yang versi original ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang mana ya? Ya ini dulu deh. Ini adalah Spear Red King atau Spear Red King. Jadi dia ini muncul di Ultraman Dagger. Dan kali ini warnanya akhirnya guys, benar, ini adalah Red King yang sesungguhnya. Karena dia warnanya benar-benar merah. Walaupun ada sedikit kombinasi warna spare-sparenya di sini, tapi ya memang seperti itu. Jadi Spear Red King ini benar-benar kelihatan keren banget sih. Terus dia di sini juga ada atau ditumbuhi dengan yang namanya batu-batu dari spare yang memberi dia kekuatan baru ini. Jadi ini dia untuk Spear Red King. Selanjutnya kita akan bahas mana dulu ya? Ini dulu deh. Ini adalah Red King yang biasanya dipakai ulek-ulek, yaitu Red King X yang muncul di Neverending Odyssey. Jadi untuk bentuknya seperti ini. Jadi dia ini bentuknya benar-benar mirip dengan yang namanya King Kong. Tangannya besar tapi kakinya pendek. Terus dia juga bentuknya cukup lebih kecil ya. Jadi nggak sepas bentuknya dengan Red King yang satunya. Jadi Red King yang ini tuh bentuknya lebih kecil tapi tangannya benar-benar besar. Terus warnanya benar-benar kelihatan kayak magma atau semacam gunung berapi ya. Jadi dia ini desainnya benar-benar keren sih menurutku. Oke, itu dia untuk Red King yang versi X. Selanjutnya kita akan bahas untuk Power Red King. Wah, sampai capek banget ya guys ngomong, karena saking banyaknya kaiju dan juga varian-variannya. Ini dia ini muncul di Power atau Ultraman Power, tapi untuk bentuknya ya kira-kira nggak beda jauh dengan yang versi original. Cuman bedanya ini adalah warna dan juga mukanya guys. Muka yang ini cukup aneh ya menurutku. Tuh dia kan bisa lihat mukanya dia ini gimana ya? Kayak tengkorak aja untuk bagian mukanya. Terus bagian belakangnya juga masih sama kayak kue lapis. Tapi untuk tekstur dari yang versi Power ini cukup bagus sih. Jadi teksturnya benar-benar kerasa. Warnanya juga seperti warna-warna anggur, warna merah dan juga warna ungu. Oke, itu dia untuk yang versi Power. Selanjutnya kita akan bahas yang versi fusion. Ini dia guys untuk yang versi pertama, yaitu Tyran. Jadi Tyran ini ada dua form ya, yaitu Tyran X dan juga Tyran yang biasa. Cuman ini adalah Tyran yang versi X. Dia ini juga salah satu gabungan dari Tyran ya, karena untuk bagian kakinya ini adalah kaki dari Red King. Dia kan bisa lihat bener-bener ikonik banget dengan kaki yang bentuknya kayak jagung itu. Tapi ya pastinya kan nggak asing lah ya dengan yang namanya Tyran ini, karena juga sudah sering banget muncul di Calvin Channel, juga sering dibahas. Ya ini dia untuk Tyran. Terus Tyran itu juga masih memiliki banyak komponen lain seperti Beamstar, Icarus, terus juga Red King, dan ada beberapa kaiju lainnya yang aku sedikit lupa namanya. Oke, itu dia untuk Tyran. Selanjutnya di sini ada Destrudos guys. Ini adalah Destrudos yang muncul di Ultraman Z. Jadi di sini sudah benar-benar jelas ya kenapa Red King masuk dalam komponennya. Ya karena di sini ada muka dari Red King guys. Kalian bisa lihat
Kemudian untuk kakinya juga kakinya Red King, dan bagian belakangnya ini bukan kakinya bukan badannya Red King, cuman untuk warnanya itu benar-benar mirip dengan yang namanya Red King guys. Untuk Destructos ini juga mukanya menurutku cukup keren, dan komponennya ini lumayan banyak seperti Birdon, terus juga ada robot keempatnya dari storage yang aku sedikit juga lupa namanya. Oke, itu dia untuk Destructos guys. Kemudian selanjutnya dan juga yang terakhir sebenarnya tergolong juga di Gomora sih, tapi ya ini dia untuk Skull Gomora guys. Skull Gomora ini muncul di Ultraman Cheat sama seperti yang tadi itu, yang Zeton. Kemudian dia ini juga gabungan dari Belial, Gomora, dan juga Zeton. Jadi ini dia untuk bentuknya. Untuk komponen dari Red King ini juga masih kelihatan ya, seperti kulit-kulitnya. Kemudian tapi menurutku lebih dominan Gomoranya sih, karena untuk bagian tanduknya ini lebih kelihatan kalau dia ini Gomora. Bahkan di namanya pun juga namanya Skull Gomora. Oke, itu dia guys untuk Skull Gomora. Dan kita akan beres-beresin dulu untuk yang versi Red King. Nah, selanjutnya dan juga untuk kaiju yang paling terakhir yang menjadi anak Mas Suburaya, yang pastinya kalian sudah tahu lah ya, Gomora. Ini adalah Gomora yang versi original. Nah, Gomora ini juga termasuk dalam anak Mas Suburaya karena dia ini juga sering muncul, dan juga dia ini sering muncul barengan dengan Red King guys. Jadi di Ultraman Decker itu dia muncul dengan form baru atau varian baru, terus juga Red King muncul dengan varian baru. Kemudian di Ultraman Cheat mereka digabungin, jadi memang sudah menjadi best friend ya mereka ini. Jadi kira-kira mirip dengan Ultraman yang jadi best friend sama Red King ini. Tapi ya ini dia untuk Gomora. Pastinya kalian sudah tahu lah ya bentuknya Gomora itu seperti apa. Aku bilang sih seperti dinosaurus yang punya tanduk seperti ini. Jadi untuk Gomora ini juga cukup biasa ya, untuk bentuknya desainnya cukup biasa, simple, tapi menurutku bagus banget. Memang kadang-kadang sesuatu yang simple itu adalah sesuatu yang baik. Oh my god! Wow! Oke, untuk warna dari Gomora ya seperti ini, coklat-coklat. Kemudian untuk bagian perutnya di sini juga kasar. Oke, itu dia untuk Gomora. Selanjutnya kita akan bahas ke varian yang selanjutnya, yaitu Cyber Gomora. Ini dia guys untuk Cyber Gomora, bentuknya seperti bukan Cyber Gomora sih, ini Mecha Gomora kalau nggak salah. Iya, Mecha Gomora ya. Kalau Cyber Gomora itu yang ini sih. Kalau Mecha Gomora itu seperti ini dia guys untuk bentuknya. Jadi kira-kira bentuknya itu benar-benar seperti robot, dan kali ini memang full robot guys, bukan separuh-separuh tapi benar-benar 100% robot. Untuk warnanya juga bagus ya, kombinasi warna favoritku yaitu warna merah dan juga warna-warna hitam. Oke, jadi kira-kira seperti ini dia untuk Gomora yang versi mecha. Benar-benar kerasa kalau Gomora mecha ini semacam robot, jadi benar-benar kerasa. Selanjutnya di sini juga ada Cyber Gomora yang muncul di Ultraman X. Jadi dia ini bagian tangannya juga dipinjam sama Ultraman X untuk menjadi Gomora Armor atau Armor Gomora itu. Kemudian untuk desainnya juga bagus banget ya. Terus Gomora yang versi ini juga lebih tegak dibandingkan beberapa Gomora lainnya. Tangannya Gomora ini juga benar-benar besar, dan juga di sini ada huruf G-nya menandakan Gomora. Ya, kira-kira seperti ini dia guys untuk Gomora yang versi Cyber. Selanjutnya kita akan bahas lagi untuk ini dia. Ini adalah Gomora X yang muncul di Neverending Odyssey bersamaan lagi dengan Red King yang versi X. Untuk Gomora X ini nggak sekeren yang Red King ya untuk desainnya, tapi ya kira-kira seperti ini. Untuk bentuknya tuh menurutku seperti batu ya. Untuk Gomora ini warnanya juga seperti batu dan benar-benar simple banget untuk bagian warnanya. Cuman untuk bagian mukanya ini benar-benar kelihatan ngeri banget guys. Tuh dia kalian bisa lihat kalau dia ini benar-benar mengerikan. Ya, untuk bagian belakangnya juga seperti ini. Terus untuk bagian duri-durinya juga lebih tertata dan rapi dibandingkan yang versi original guys. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke Gomora yang besar banget. Ya, ini adalah Rayonic Burst Gomora. Jadi ini juga bukan vinil ya, tapi dia ini semacam patung gitu, semacam patung yang sedikit ada artikulasinya.
Terus dia ini juga sempat aku bandingin dengan Godzilla yang bener-bener besar banget guys. Jadi kebanyakan mainan yang ada di sini tuh juga sempat di review. Kira-kira untuk bentuknya seperti ini. Dia ini bener-bener mirip dengan Gomora yang biasa, saking aja warnanya berubah menjadi warna merah aja. Terus dia ini size-nya bener-bener besar. Kalau dibandingin sama Gomora yang original, yang vinyl itu segini guys. Jadi memang size-nya itu beda banget. Oke, itu dia untuk Rayonic Burst, cuman ganti warna aja. Selanjutnya kita akan bahas ke Gomora yang pas itu aku sebut Emerald Gomora, cuman kelihatannya sih bukan namanya. Tapi dia ini muncul di Ultraman Ginga. Untuk bentuknya seperti ini, dia seperti batu-batu kristal gitu. Komponen-komponennya seperti batu-batu kristal. Terus untuk bagian badan kakinya ini juga dipenuhi dengan kristal-kristalan guys. Lalu di sini juga ada barcode dari Dex Ultraman Ginga atau Ginga Spark. Oke. Terus untuk desainnya ya seperti ini, seperti Gomora lainnya, ada tanduknya, kemudian sedikit membungkuk dan mirip seperti dinosaurus. Untuk bagian perutnya juga ada duri-durinya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk Gomora yang versi power, yaitu ini dia guys. Untuk power Gomora, dia itu kurus banget guys dibandingin Gomora lain. Bahkan tangannya ini kecil banget. Itu dia. Terus dia itu juga lehernya bener-bener panjang, hampir kayak jerapah. Oke, tapi ya seperti ini dia guys untuk bentuk dari Gomora yang versi power. Dan sama seperti Red King, terus juga Baltan, dia muncul di power atau di Ultraman Power. Oke, jadi seperti ini dia guys untuk Gomoranya. Kira-kira bentuknya sih nggak terlalu jauh berbeda dengan Gomora yang versi original, tapi ya cukup unik sih. Oke, selanjutnya kita ke bagian terakhir atau form terakhir dari Gomora, yaitu yang versi spare Gomora. Untuk spare Gomora itu ya kira-kira mirip dengan kaiju-kaiju spare lain, yaitu ada batu-batu spare-nya, terus juga warnanya menjadi beberapa bagiannya jadi putih sih untuk bagian warna-warnanya. Kemudian untuk ekornya dari Gomora ini juga sedikit termodifikasi karena adanya komponen dari spare. Tapi ya kira-kira seperti ini. Jadi Gomora itu menjadi cukup mengerikan kalau dimasukin spare itu. Jadi spare Gomora. Oke, ya kira-kira itu dia guys untuk anak mas dari Suburaya, atau anak mas Suburaya yang versi kaiju. Tapi mereka ini semuanya mempunyai kesamaan guys. Kalau Gomora, Red King, terus juga Baltan dan Zeton itu semuanya muncul di The First Ultraman atau Ultraman Bah. Jadi kelihatannya Suburaya tuh bener-bener mau ngembangin kaiju-kaiju yang sudah lama keluar atau yang pertama kali keluar. Oke, itu tadi guys reviewku tentang semua kaiju yang menjadi anak mas Suburaya. Dan manakah yang menjadi favorit kalian bisa tulis di komen. Tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!